wabarakatuh. Saya Amanda Sabila dari kelas 11 F1 ingin menjelaskan tentang materi larutan dan suspensi. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah zat pelarut dan pelarut. Macam-macam pelarut selain air yang biasa dipakai dalam pembuatan larutan adalah etanol misalnya untuk kamfer lodium mentol, gliserin misalnya untuk tanin, zat samak, boraks, ether misalnya untuk asam salisilat kamfer mentol, minyak misalnya untuk kamfer dan mentol, parafin untuk minyak-minyak kamfer, ether minyak tanah untuk minyak-minyak lemak. Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh 1. Ukuran partikel, 2. Suhu, 3. Pengadukan. Keuntungan sediaan larutan: 1. Lebih disukai anak-anak, 2. Menjamin adanya keseragaman dosis, 3. Mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sediaan padat. 4. Bentuk larutan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan tablet atau kapsul. Kerugian larutan: 1. Tidak cocok untuk obat-obat yang stabil dalam larutan. 2. Volume bentuk larutan menjadi lebih besar. 3. Ada obat yang sukar ditutupi bau dan rasanya dalam larutan. Faktor-faktor yang memengaruhi kelarutan: 1. Sifat solven, 2. Cosolvensi, 3. Kelarutan, 4. Temperatur. Berdasarkan konsentrasi dalam solven: A. Larutan encer, B. Larutan, C. Larutan jenuh, D. Larutan lewat jenuh. Beberapa contoh larutan oral: obat minum, eliksir, sirup, netralisasi, gutae. Larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolven air. Larutan topikal ialah larutan yang biasanya mengandung air tetapi seringkali juga pelarut lain, misalnya etanol. Pemakaian topikal dapat digunakan pada kulit dan mukosa mulut. Menurut FI edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang dispersi dalam fase cair. Sesuai sifatnya, partikel yang terdapat dalam suspensi dapat mengendap pada dasar wadah bila didiamkan. Cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu ditambahkan zat yang sesuai untuk meningkatkan kekentalan dalam bentuk gel suspensi seperti tanah liat, surfaktan, polilol, polimer, atau gula. Suspensi yang baik adalah suspensi yang tidak mudah mengendap dan jika mengendap akan mudah didespresikan kembali dengan pengocokan ringan. Berdasarkan cara pemakaiannya, suspensi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu A. Suspensi yang siap digunakan, B. Suspensi yang berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Berdasarkan cara penggunaan: A. Suspensi oral, B. Suspensi topikal, C. Suspensi tetes telinga, D. Suspensi obat mata, E. Suspensi injeksi, F. Suspensi injeksi terkonstitusi, G. Suspensi untuk lavemen. Penilaian stabilitas suspensi dapat dibagi menjadi 4, yaitu A. Volume sedimentasi, B. Derajat flokulasi, C. Metode rheologi, D. Perubahan ukuran partikel.
Pengertian stabilitas suspensi adalah partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk cepat kate, dan peristiwa ini disebut checking. Faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas suspensi ialah A. Ukuran partikel, B. Kekentalan, C. Jumlah partikel, D. Sifat atau muatan partikel.